Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pada dan harap semua dalam keadaan baik-baik saja. Untuk hari ini kita akan belajar materi tentang pembangunan sosial budaya dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah menyebutkan unsur pembangunan sosial budaya dan mengetahui sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk materi pertama, kalian baca buku tematik halaman 123 dan 124. Kalau sudah dibaca, jangan lupa digarisbawahi untuk istilah-istilah yang penting. Nah, dari halaman 123 dan 124 yang kamu baca, dapat disimpulkan bahwa pembangunan sosial dan budaya adalah menciptakan masyarakat yang modern seperti masyarakat bangsa-bangsa lain, namun tetap mempertahankan tradisi dan jati diri bangsa Indonesia. Di dalam pembangunan sosial mencakup beberapa sektor, diantaranya yang pertama yaitu sektor kesehatan. Nah, contohnya adalah banyak alat-alat kesehatan modern yang ada di rumah sakit Indonesia, sehingga para pasien tidak harus keluar negeri untuk mendapatkan fasilitas yang bagus. Yang kedua yaitu sektor pendidikan. Di sekolah zaman sekarang sudah beralaskan keramik dan kelasnya sudah bertingkat. Coba bayangkan dulu, mungkin orang tua kamu ketika bersekolah beralaskan masih tanah ataupun ubin, bahkan atapnya sering bocor. Selain itu ada juga sektor ekonomi. Nah, contohnya seperti perubahan yang terjadi dari pasar tradisional menjadi pasar modern. Di pasar tradisional itu ketika kita membeli, kita dilayani oleh pedagangnya. Kalau di pasar modern, kita mengambil sendiri apa yang akan kita beli. Itulah perbedaan pasar tradisional dan pasar modern. Kemudian yang terakhir yaitu sektor ketenaga kerjaan. Nah, di sini kita bisa lihat perubahan yang terjadi dari lapangan pekerjaan yang sekarang menjadi variatif. Contohnya, mungkin zaman dahulu kakek atau nenek kalian adalah seorang petani atau seorang nelayan. Nah, sekarang sudah banyak pekerjaan lain, seperti contohnya pekerjaan yang ada di kantor-kantor. Berikut ini adalah fungsi dan peran keragaman Indonesia dalam pembangunan sosial. Yang pertama yaitu keragaman suku bangsa. Nah, di daerah yang banyak sawah dan kebun, rata-rata pandai di bidang pertanian. Lalu kemudian ada juga di daerah sekitar pantai, rata-rata pandai di bidang pelayaran. Nah, itu adalah keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu keragaman bahasa. Di sini ada keragaman bahasa yaitu wujud kekayaan budaya di Indonesia. Lalu kemudian mengandung nilai kebudayaan yang tinggi. Sehingga keragaman bahasa ini harus tetap dilestarikan di Indonesia.
Yang ketiga yaitu keragaman budaya. Budaya di setiap daerah menjadi daya tarik wisatawan sehingga memunculkan pertambahan ekonomi di setiap daerah. Lalu kemudian tujuannya upaya untuk melestarikan agar tidak punah. Terakhir yaitu keberagaman agama. Nah, di sini agama berada di Indonesia sebagai pemersatu pandangan baik dan buruk dan tugasnya untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Sebelum ke materi selanjutnya, Pak Dada selalu mengingatkan untuk melaksanakan 3M. M yang pertama yaitu memakai masker, M yang kedua yaitu menjaga jarak, dan M yang ketiga yaitu mencuci tangan dengan sabun. Aspek-aspek pembangunan sosial budaya diantaranya adalah bahasa, adat istiadat, dan tradisi, hubungan dengan alam. Negara kita memiliki modal pembangunan sosial budaya berupa keberagaman dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika diambil dari sebuah kitab yang bernama Kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah berbeda-beda tetap satu. Maksudnya, walaupun kita berbeda bahasa, agama, suku, dan bangsa, kita tetap satu Indonesia, tetap satu untuk menjunjung tinggi negara Indonesia. Tulisan Bhinneka Tunggal Ika terdapat di logo Garuda yang dicengkram oleh cakar burung Garuda dengan tujuan untuk menjaga agar Indonesia tetap berpegang teguh terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Di Bhinneka Tunggal Ika kita diajari cara menghargai keragaman budaya di Indonesia. Contohnya yaitu dengan mempelajari budaya dari daerah lain agar budaya tersebut tidak punah. Sejarah hari ini. Apa yang terjadi pada tanggal 29 September tepatnya di tahun 1985? Pebalap MotoGP Dani Pedrosa lahir di Spanyol pada tanggal 29 September tahun 1985. Seorang pembalap yang multi talenta ini menjuarai beberapa gelar, diantaranya menjadi juara di kelas 125 cc dan menjadi juara di kelas 250 cc. Namun sayangnya Dani Pedrosa tidak pernah juara di kelas utama MotoGP. Di tahun 2018, Dani Pedrosa akhirnya memutuskan untuk pensiun dari balapan MotoGP. Untuk tugas hari ini, di materi selanjutnya kita akan membahas tentang cara membuat batik sederhana menggunakan pensil atau pulpen. Terima kasih telah menyaksikan video yang Pak Dadan buat. Saksikan terus video yang Pak Dadan buat ya. Tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.